Halo, selamat siang. Masih bersama Admin Teklis. Kali ini admin ada di pintu gerbang Majapahit. Ini berarti sudah 2 tahun berlalu ini. Ini admin ditemani oleh Simbah ini, Mbah Kakung Putri Pak ya. Ini sergep banget ini. Jadi pintu gerbang Majapahit ini ada sejarahnya ya. Di sini juga ada tertera. Nah ini. Jadi tidak perlu mencari data lagi, di sini sudah ada dan ditulis oleh Disbud Parpora Kabupaten Pati. Di sini ditulis bahwa Raden Bambang Kebong Nyabrang adalah anak Sunan Muria yang tidak diakui karena sejak kecil diasuh oleh kakeknya. Sebagai syarat agar diakui sebagai anak Sunan Muria, maka Sunan Muria menyuruh Kebu nyebrang membawa pintu gerbang Majapahit dari Mojokerto menuju Gunung Muria dalam 1 malam. Jadi di tempat lain itu pendopokan Sunan Ngerang, salah satu muridnya bernama Raden Ronggo ingin menyunting putri Sunan Ngerang bernama Roro Pujiwati, mungkin maksudnya ini. Dia mau memperistri dengan syarat Raden Ronggo memboyong pintu gerbang Majapahit ke Pandepokan. Raden Ronggo kan kecewa karena ya pintu gerbang Majapahit telah dibawa oleh Kebu nyebrang ke Gunung Muria. Raden Ronggo mengejar Kebu nyebrang untuk meminta pintu itu, tapi tidak diberikan. Lalu timbul peperangan. Sunan Muria yang melihat kedua orang bertarung lalu turun ke tempat kedua orang tersebut bertarung. Lalu beliau berkata, "Wis podo lereno sak kloron podo banduli." Berhentilah kedua orang tersebut bertarung sehingga sekarang tempat tersebut dinamai Dukuh Rinduli. Sak kloron podo banduli. Sunan Muria pun mengakui Raden Kebu nyebrang menjadi anaknya dan beliau menyuruh menjadi penjaga pintu gerbang Majapahit. Ini kita langsung aja masuk, mumpung ini kita pintunya terbuka ya. Minta izin. Surat penyayangan asli dari Mojokerto kayu Bali. Atap itu dulu yang bentuknya seperti ini. Oh, okay. Bisa dijelaskan Pak? Jadi di sini ini ada bekas-bekas kayunya ya. Ini bukti sejarah ini. Oke.
Dari Pati, Pak. Mau ora Oke. enggak. Nggih. Ini bentuknya dari pintu gerbang Majapahit. Nah, ini. Ya kan ini waktu ini bagian ini Iya, Pak. Bapak namanya siapa? Saking Prambanan sudah tidak ada honor. Yang ada itu yang dipakai sekarang jupel itu PNS. Dan pulau saking nerusaken saking kampung. Terus pulau nyepelin itu mulai sama dia. Bapak PNS. Dalam Bapak PNS. Mboten saged. Umure kenomen 81. Mula nek penarak niki Pak, mau kerja rata pendek. Pak, ini masuk boleh nggak, Pak? Dalam Masuk ke dalam boleh nggak? boleh monggo Boleh, saya Pak. tak pelin ora apa-apa monggo. Izin, Pak. nggih. Jenengan mboten ngendika mon gak aku ora ngerti nek monggo biasa Pak. Pak lepas, Pak. Monggo. Ya. Nah, ini kita izin masuk. Nah, kita bisa melihat langsung seni ukirannya. Kita berdekat ya. Lihat belakangnya, jadi ini satu wajah berarti sekiranya satu wajah. Bapak bisa menceritakan sejarahnya, Pak? Itu asli saya Nggih. dipasang mriku ben ana tamu ora anu. Nggih. Monggo menjadi Nggih. asal usulipun termasuk legenda Dukuh Rono. Nggih. Monggo, Pak. Monggo pinarak. Nah, jangan cerita, Pak. Saya kan sambil ngambil gambar, Pak, ini, Pak. Nah, Nyun sewu, Pak, ini. ini pada tahun 1479 Nggih. peperangan kerajaan Islam pertama di Demak. Menuju ke Majapahit. Betulnya tidak, karena sultan daripada kerajaan Islam di Demak itu putra dari Brawijaya yang pada waktu itu istrinya sedang hamil, dihadiahkan ke Adipati Palembang. Betulnya tidak menyerang, tapi dia mau mencari orang tua untuk mata-mata dari Majapahit bahwa kerajaan Majapahit itu mau diserang, sehingga timbul peperangan. Ya, pada tahun 1479
kerajaan diratakan dengan tanah. Cuma yang menuju ke Keputren itu ini Pak, ini namanya Bajang Ratu Pak. Pintu Bajang gerbang Ratu. ini namanya Bajang Ratu. Jadi pintu gerbang ini Ya, namanya Bajang Ratu. Bajang Ratu. Oke. Setelah itu kita dengan tanah, Brawijaya lari ke lereng Gunung Lawu sebelah timur. Nah, di atasnya Telaga Sarangan ke atas Pak, paling atas ada Pegubon. Nah, disitulah sehingga Brawijaya yang terakhir itu meninggal dunia di situ, membuat petugasan Pegubon gitu Pak. Oke. Karena istrinya kan ditinggal di dalam kerajaan. Oke. Nah, lalu istri dan anak-anak diboyong ke Demak. Nah, di tahun 1486 karena Pati ke barat sampai Loreng Muria termasuk ini masih tahan Belanda. Nah, pada suatu hari Sunan Muria itu pulang dari Sarasen untuk pertemuan di Padepokan Sunan Ngerang. Nah, sesampainya di sini pada waktu itu waktu asar, kebetulan di sebelah timur ini masih ada Bengawannya ya. Bengawan terus Sunan Muria karena mau menyeberang nggak ada perahu, nggak ada becak, Sunan Muria mengadakan sayembara atau bebono. Berhubung yang di barat sungai tadi seorang wanita yang namanya Dewi Sasawi putra Ki Gede Sipomenggolo yang makamnya masih di sebelah timur makam ini Pak. Nah, lalu Sunan Muria mengadakan sayembara tadi, barang siapa yang bisa menyeberangkan, kalau laki-laki mau saya angkat jadi saudara Sinorowesi, kalau perempuan mau jadikan istrinya. Setelah mendengar sayembara dari Sunan Muria tadi, Dewi Sasawi yang sedang mengembala terbang tadi naik kerbaunya menuju ke timur Bengawan, ketemu Sunan Muria bahwa dia sanggup menyeberangkan. Sunan Muria disuruh naik kerbau bersama Dewi Sasawi menyeberang sampai ke barat. Setelah di barat sungai, berhubung yang bisa menyeberang adalah wanita, lalu Dewi Sasawi tadi dijadikan istri dan diajak ke rumah orang tuanya yaitu Ki Gede Sipomenggolo. Nah, selang beberapa bulan bertempat tinggal di Padepokan di Ki Gede Sipomenggolo tadi. Lalu Sunan Muria minta izin pulang ke Muria. Itu Pak. Ya, setelah meninggal daripada Sunan Muria pulang ke Padepokan Gunung Muria, tadi Dewi Sasawi tadi hamil dan melahirkan seorang putra laki-laki. Dalam melahirkan tadi ibunya meninggal dunia dan anak laki-laki ini sesuai dengan perkenalannya dengan Sunan Muria naik kerbau, maka anak laki-laki tadi diberi nama Raden Bambang Kebunyabrang. Setelah itu karena ibunya meninggal lalu diasuh oleh kakeknya. Setelah kedewasa, Bambang Kebunyabrang tadi tanya siapa sebetulnya sebagai orang tua saya laki-laki. Lalu dijawab Sipomenggolo, kamu itu masih putra Sunan Muria yang berada di Padepokan Gunung Muria. Lalu Bambang Kebunyabrang berangkat menuju ke Padepokan Gunung Muria. Sesampainya di Padepokan Gunung Muria ketemu Sunan Muria, tapi Sunan Muria belum bisa mengakui kalau Bambang Kebunyabrang belum bisa memboyong pintu yang namanya Bajang Ratu dalam tempo 1 hari nyampe ke Muria. Gitu. Lalu Bambang Kebunyabrang disanggupi berangkat Pak menuju ke bekas Padepokan Kerajaan Mojopahit, yaitu yang berada di Desa Trowulan, Kabupatennya Mojokerto, Jawa Timur. Dibawa ke Muria, 1 hari harus nyampe ke Muria. Lalu di sisi lain di Padepokan Ngerang ada seorang siswa yang namanya Raden Ronggo. Nah, ingin mengambil istri dari putra Sunan Ngerang yang namanya Roro Pujiwat. Nah, Roro Pujiwat juga gitu, saya mau kamu ambil istri
kalau kamu bisa memboyong pintu yang namanya Bajang Ratu di bekas kerajaan Majapahit, dibawa sampai ke Padepokan Ngerang, karena akan saya jadikan sebagai pintu gapura di Padepokan Ngerang dalam tempo 1 hari. Raden Ronggo berangkat. Sesampainya di bekas kerajaan tadi, keduluan dengan Raden Bambang Kebun-Nyabrang, pintu ini diangkat dibawa ke arah barat, Pak. Lalu Raden Ronggo ngejar ke arah barat. Nah, sesampainya di sebelah barat tadi, Raden Ronggo masuk hutan. Di dalam hutan itu melihat pohon bunga bentuk dan tingginya seperti sangkar, nak wong Jawa kurungan. Nah, makanya di situ membuat penjelasan kalau besok menjadi desa, saya namakan kembang itu sekar, kurungan sangkar itu kurungan, makanya menjadi sekar kurung sebelah barat. Nah, lalu ke barat lagi, Pak, ke tengah. Di tengah itu Raden Bambang Kebun-Nyabrang sedang istirahat membawa ini. Ini diminta tidak boleh dulu peperangan. Nah, dalam peperangan tadi, ganjil pintu ini ada yang tersisa, Pak, tercacat di situ. Nah, menjadi desa namun dijadikan nama Jelawang. Kebetulan sekarang menjadi TK Abu Bakar itu. Terus ke barat lagi, pas pada waktu itu kalau zaman dulu orang tua, wong saya masih mengalami, yang wanci beduk samu barang gawe kudu leren mergo akeh senggalane. Bambang Kebun-Nyabrang dan Raden Ronggo perjanjian itu sepakat wong gandeng iki wanci beduk awak dhewe kudune leren, sehingga menjadi dukuh nduren dari kata-kata kudune leren. Nah, dari sana kalau dulu enggak kelihatan, Pak, ke arah utara ke barat enggak, di tengah larinya ke tengah hutan. Di sini berhenti. Batu 1, 2, 3, 4 untuk ganjil lawang ini. Di bawahnya dikasih ini batu, Mbak. Di sini dalam peperangan tadi selama 35 hari. Nah, wong Jawa ngarani selapan dino. Nah, Kulon Mulya berhenti di sebelah yang menjadi kota Gendong. Sebelah timurnya itu ada dataran tinggi atau punuan dhuwur, Pak. Dia berhenti situ melihat ke arah perangi bocah loro di sini. Loh, tak perangi bocah loro kok tak tonton teko kene kok cetha welo-welo. Maka membuat alasan kalau mau ke Gendong tawelo, tapi wong Jawa ilate menjadi tawelo. Tawelo petilaken nang endi, Pak. Lalu ke sini, lalu memisah antara Raden Ronggo dan Bambang Kebun-Nyabrang. Wis padha lerene le wong sak kloron kok padha bandine utawa padha kuwate, ora ana sing kalah sing menang. Intinya 2 orang tadi, lajeng Sunan Bonang enggak membuat kejelasan, Pak. Besok nak jadi desa utawa kutha tak jedakno rondule dari kata-kata sak kloron padha. Niku sejarahnya. Ternyata Bambang Kebun-Nyabrang wong gandeng pintu arane Bajang Ratu iki ora iso mbok gawa tekan Mulya, awit perang antara Ronggo karo awakmu ora ana sing menang, ora ana sing kalah. Pintu iki jaganen le Bambang Kebun-Nyabrang, mbok menawa besok dadi jujukane sanak sedulur. Setelah disabda itu, Bambang Kebun-Nyabrang tadi hilang sak ragane utawa mati moksa, Pak. Maka di sini dinamakan pedanyangannya Raden Bambang Kebun-Nyabrang, menyebut Mbah Bambang Kebun-Nyabrang di sini. Setelah itu Raden Ronggo minta bukti, ya wis, kong gandeng kula netepi bebanane Rara Pujiat, nyuwun bukti diparingi kathek, Pak. Nanti tak terangno saged penjamian iki. Kathek dibawa ke Ngerang, ketemu Rara Pujiat. Lah wong aku iki njaluk pintu kok mbok wae kathek gawe apa? Mboten purun protokol mlajeng lan di barat Juwana, lajeng wonten bengawanipun Pak Rumin. Berhenti di timur Bengawan, Rara Pujiat dipoto-poto tetap mboten purun. Gregetan, Pak, cinta tidak terbalas.
kakek dijawake dateng Roro Pujiat, ilange Roro Pujiat lan ketek kaya sinambir gelap. Milana wonten Jalan Jiwono wonten ketibakipun Lok Yang Roro Pujiat dipun jenengaken Keltek Gelap Kak. Itu pertilakan iki. Karena ngaten menika wau kadadosanipun dukuh rondile segelap duren lan sekatipun menika. Menika terus kula nami kula juru kunci Budi Santoso Pak. Budi Santoso. Sudah lama Pak di sini Pak? Sudah mulai 92 Pak Sadi. Oh, 92. Karena saya merantau di Rian, saya milih temui orang tua ibu saya, dia member ibu saya, ke Bali, wis ke Bali. Paginya Bali, juru kunci yang dulu namanya Pak Pardam itu pernah pagi meninggal dunia pas baru 7 hari saya nyampe sini. Terus pulang di polisi. Ini kau pilih juru kunci di dalam. Dari 92 Pak. Pak Nyun Sewu, ini nganu Pak, ini apa ini? Sirap Pak, sirap kayu. Karena Belandaripun mungkin tasik. Nah, dibangun ini tahun 1979 Pak, bangun ini. Maksudnya direhab ya? Atap itu. Jadi ini aslinya bentuknya atap ini. Di atasnya pintu itu yang bentuknya kados bentuk gendeng linggirnya Pak. Oh, berarti itu asli atapnya ya? Kayu dan sirap ini. Atapnya dari sirap. Coba. Nah, monggo menawi dadi pirsa. Nggih Pak. Pak siapa Pak tadi kalau lupa Pak? Dalam namanya siapa? Budi Santoso. Pak Budi Santoso ini. Ini kok Pak. Ini 1, 2, 3 ini asli kan. Nah ini yang menjadinya cukup Jelawan. Itu yang Jelawan. Nggih. Nah, kakak yang ini 1, 2, 3 bahkan itu asli ini tidak aspal asli ini palsu. Oh gitu Pak. Bentuknya pirang bijaksana. Terus Pak, ini Bapak perlu tahu karena dulu di Pati 1932 bupatinya itu namanya Raden Diko Kesumo dari Solo. Terus kalau orang Jawa mengarani darah biru. Pada suatu malam mimpi bahwa pintu dapur Mojopahit yang berada di Rondile dimakan layar menikah telah. Dimakan rayap. Iki awet rumiyin di ngandap gagal menika ada wartawan. Kan pasti lemah. Kok janji itu. Ya berarti yang ini tambahan Pak ya? Ini tambahan nggih. Ini asli tapi sama ini ya. Nggih kalau yang habis Pak. Dari rehab Pak nggih ini. Rehab itu tahun 1930. Nah, kenapa kok pintu ini seperti wayang gambarnya? Karena untuk Kerajaan Mojopahit itu masih keturunan Jenggolo. Nah, kalau orang Jawa mengalami pakaian Jenggolo. Nah, ini kentonongu, Ugenda, Waita dan Bulungan dari Belambangan. Ini menggambarkan minat Jenggolo kekejamannya Pak terhadap Belanda. Nah ini orangnya dambaruan dengan minat Jenggolo, bisa ngalami minat Jenggolo. Musakane di Sowana Mojopahit untuk menjadi raja. Ini menggambarkan Damarulan di Jogja. Ini abdinya Satu Palon punya keahlian Brahman, makanya di atas kesatria. Di dalam kerajaan Brahma paling atas. Brahma kesatria bisa sudah kata Jawa. Pak itu kalau yang di atas gimana Pak? Itu ada gambarnya. Itu menggambarkan kegagalan Mojopahit. Kalau raksasa itu kan bisa menundukkan sampai menyatukan Nusantara. Nah, ini betulnya kepala dari Gajah Mada. Oh ini kepala Gajah Mada. Cuma diberi siung ben ora ketok. Kegagalan Mojopahit simbolnya ini lah. Ini jadi sumpah palapa itu Pak. Itu juga masih asli berarti Pak ya? Asli semua Pak ini. Ya ini aja 1932. Cuma kayunya minta dari Kadipaten Cirebon. Coba Pak kok minta Kadipaten Cirebon?
karena masih ada keturunan dari Mojopahit. Ini nggak bisa sama gitu Pak. Ya kelihatan penyantesan ini. Nah ini kan hasilnya. Diri wale, kasus menikah. Nah ini juga Pak, ini dari carbon semua. Ini hilang. Diganti carbon lah, buatin sami Pak. Benar sami. Nggih, Pak. Soalnya kalau sakit ceritanya kan nalika zaman Rondo buyut namanya Surawijaya itu lurah sing petinggi lah zaman itu Pak. Diceritani ngaten niku. Makanya tidak bisa mengubah sehingga cerita saya ini masuk ke Kementerian Pariwisata Pusat Jakarta. Lah mula pariwisata pati ngutip menika. Ini cerita dari jadi leluhur Pak, jadi tidak bisa berubah. Jadi kalau ini kan legenda itu termasuk kejadiannya dulu. Sejarah Pak. Jadi termasuk cerita legenda Pak. Oh maksudnya legenda Pak? Iya legenda. Bukan sejarah? Ya kalau di pelajaran sejarah, tapi kalau untuk desa legenda terjadinya dulu. Ya Pak. Kalau ini sejarah. Nah, kok bisa digolong dulu lah punya cerita legenda kejadian ini ini bentuknya seperti ini ya. Lah mereka tadi konten dari pun nak pulau Bukti Pak. Pundi Pak. Oh ini kan dengan setunggal norisa. Oke. Lajeng iki nak payon ngaten iki kaya dinggo gapura jenggono pati Pak. Nggih Pak. Itu rumiyin. Saya kira itu dulu. Ini kita ada di Gapura Mojopahit. Ini yang namanya pun Bajang Ratu. Awet setelah Damarwulan menjadi raja setelah penyerahan dari Kencana membuat petilasan ini 1318. Jadi Gapura Majapahit itu istilahnya kalau gawe tinggalan Pak, gue sejarah. Nama aslinya Bajang Ratu Pak. Iya Bajang Ratu. Oke. Nah api juga bujang kan ketok elek mergo Damarwulan istilahnya buruh bujang nang Mojopahit Pak. Makanya Bajang Ratu.